Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur Pak, kita berikan kepada Allah. Hari ini kita di hari ke-25 puasa, masih sehat walafiat. Mari kita tingkatkan amal, tetap istiqomah. Insya Allah, yang berpuasa bulan Ramadan akan mendapatkan berkah. Karena sudah di akhir-akhir Ramadan, ya. Dan kita bisa terus istiqomah sehingga amal-amal kita oleh Allah SWT diterima, dapatkan pahala berlipat ganda. Kalau beruntung beribadah sama dengan 73 hari, 73 malam. Kalau dapat beribadah di satu malam namanya Lailatul Qadar. Jadi dengan istiqomah insya Allah kalau dari awal bulan Ramadan sampai akhir insya Allah pasti akan dapatkan satu hari, salah satunya satu malam. Insya Allah berkah. Yang dimudahkan urusan kita sehari-hari, Allah memberikan solusi atas masalah, Allah memberikan istiqomah dalam beramal soleh, berakhir nanti husnul khatimah dan di akhirat masuk surga. Insya Allah tanpa hisab. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai hari ini, sampai akhir generasi akhir zaman. Jadi, kita kembali lagi lanjut ke kuliah rekayasa lalu lintas ini, ya, kelas A. Untuk lebih berkahnya lagi, mari kita mulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah kan. Jadi suratul adzim Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal. Rizqan halalan. Amin ya rabbal. Ya, untuk kuliah kita ini ada juga absen di classroom-nya, perkuliahan ketiga, kelas A dan kelas B. Yang rajin absen kelas D. Untuk menonton video misalnya, perkuliahan sudah ada di sini. Dan pertama sampai terakhir ada videonya. Kalau sekarang ini perkuliahan ketiga, bisa diklik, lihat lainnya, kemudian turun lagi ke perkuliahan ketiga. Empat, lihat lainnya lagi, muncul perkuliahan ketiga. Kelas A dan B, jadi sudah ada rekamannya perkuliahan ketiga. Video perkuliahannya ada, sudah ada. Untuk kali ini, kita lanjut lagi perkuliahan ketiga. Seperti yang sudah divideokan ini, materinya sudah ada di sini. Ada evaluasi pembelajaran juga, ini bisa diisi. Mengenai kepuasan mahasiswa dalam kuliah. Mulai tugas-tugas ini, tugas beberapa tugas. Setiap materi ada tugas. Kemudian 8 ada UTS dan 16 UAS. Ini folder ujian. Nah, materi kuliahnya ada di sini. Ada materi karakter, ada dua materi ya. Dan apa rekayasa lalu lintas. Materinya di sini, soalnya ada tadi di atas ya. Di folder tugas ada soal dan folder materi ini ada materinya. Rekayasa lalu lintas kita bisa lihat pada perkuliahan kedua. Mana kuliah pertama lalu sekarang perkuliahan kedua. Pertemuan ketiga ya. Pertemuan pertama kontrak kuliah. Nah, ini ada materi teknik lalu lintas. Dari para besar, ini membahas tentang teknik lalu lintas, apa pengertian rekayasa atau teknik lalu lintas, karakteristik pengendara. Kemudian
karakteristik kendaraan dan lalu lintas, karakteristik kecepatan. Hmm? Hubungan antara volume, kecepatan, dan kepadatan. Ini volume kendaraan. Bagaimana teori makroskopis dan mikroskopis, ada makro dan mikro dalam lalu lintas. Ini ada perhitungannya, aplikasinya, isim, isu. Nah, ada pembagian jalan, yes. Ada beberapa jenis tergantung status dan fungsi jalan. Jadi, pembagian jalan ada beberapa. Kemudian cara pengumpulan data lalu lintas. Volume lalu lintas, headway, kecepatan, kepadatan. Itu juga kepadatan dan tingkat pelayanan jalan. Nah, ini dalam kuliah kita ya, ada soal setiap classroom-nya. Seperti ini materinya ada soalnya. Dan juga ada nanti soal untuk pembuatan eh, artikel jurnal ya. Jadi diharapkan mahasiswa juga bisa membuat artikel jurnal dan review artikel. Ini mempersiapkan untuk skripsi ya, bisa latihan. Maka sudah siap menyusun skripsi. Nah, teknik lalu lintas itu apa? Nah, ini pelajaran teknik lalu lintas ini ada kaitan lalu lintas bagian dari transportasi. Ada transportasi, rekayasa transportasi. Di dalamnya ada teknik lalu lintas. Ada yang lainnya ada geometrik jalan, ya. Yang lainnya lagi ada perkerasan jalan. Itu bagian dari teknik atau rekayasa transportasi. Nah, ada ITE atau ITE, Institute of Transport Engineering. Dia coba definisikan tentang teknik atau rekayasa transportasi, yaitu suatu prinsip ilmu transportasi, penerapan teknologi untuk merencanakan, merancang, untuk operasi, pelaksanaannya, perawatan, dan manajemen dari satu sistem beserta fasilitas-fasilitasnya untuk semua moda transportasi. Nah, tujuannya untuk membuat transportasi baik eh, baik untuk pergerakan orang, transportasi baik pergerakan orang maupun barang aman, cepat, nyaman, ekonomis, dan ramah lingkungan. Nah, ini pembahasan transportasi. Sedangkan untuk teknik lalu lintas, ini berdasarkan ITE, nah, ada juga definisinya. Nah, ini teknik transportasi ya. Teknik transportasi ini secara umum ya, kita membahas transportasi. Nah, sekarang kita mata kuliahnya rekayasa lalu lintas. Masih membahas teknik transportasi. Ini ada bagian dari teknik transportasi. Kalau rekayasa lalu lintas ya, atau teknik lalu lintas, kalau tadi transportasi, kalau teknik lalu lintas ini bagiannya, ya. Bagian dari teknik transportasi, mana terkait dengan perencanaan juga, perancangan geometrik dan pengoperasian lalu lintas, aman, efisien, baik di jalan, di simpang, ya, di pertigaan, perempatan, maupun jaringan secara keseluruhan yang diperuntukkan bagi pengguna, ya, bagi pengendara, orang yang bawa kendaraan, begitu juga yang bukan pengendara. Jadi ini perbedaan antara teknik transportasi, rekayasa transportasi, dan teknik atau rekayasa lalu lintas. Ya, kemudian lanjut ke sejarah. Nah, ini materinya, Anda bisa baca kapan saja, ya. Jadi dalam hal ini kita bisa diskusi-diskusi. Kalau ada yang belum dipahami, saya ditanyakan. Tentang sejarah, Anda bisa baca di sini.
Ayo masih pakai. Sana dulu ini. Hmm. Jadi sejarahnya bisa kita lihat di sini. Sudah sejak lama ya. Sejak manusia hidup tentunya sudah ada kendaraan. Kalau di dalam materi ini dikembangkan dari tahun 50-an pada zaman Romawi. Ada aturan kereta berkuda. Jadi, masuk pada kota pada malam hari. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sebenarnya sudah ada pasti karena orang pasti berlalu lintas. Ya. Terus ini dimulai dari zaman Romawi. Di zaman sebelum Romawi juga pasti sudah ada. Sebelum Romawi berarti ya, zaman para nabi ya, para nabi sudah ada. Dan kalau lebih banyak kendaraan daripada luas jalan, ya itu terjadi macet. Luas jalan misalnya tidak bertambah, ya kendaraannya bertambah, maka bisa terjadi kemacetan. Nah, dari situ muncul ilmu rekayasa, ya, teknik atau teknik lalu lintas. Bagaimana mencoba menyelesaikan masalah transportasi, mana bagiannya adalah lalu lintas, teknik lalu lintas. Nah, kemudian dimulailah penggunaan lampu lalu lintas sebagai pengatur simpang. Nah, ini kan bagian lalu lintas. Bagian teknik lalu lintas ini bagian dari transportasi, teknik atau rekayasa transportasi. Lampu lalu lintas, rekaman lanjutnya ada koordinasi lampu lalu lintas ya, pakai lampu merah, merah, kuning, hijau. Bisa dikontrol dengan sistemnya, area traffic control system, sistem kontrol lalu lintas, area lalu lintas. Nah, pada umumnya perbandingan pertumbuhan kendaraan itu 6:1. Nah, ini menyebabkan masalah transportasi. Apa saja masalah transportasi? Ya, kecelakaan, kemacetan, polusi udara. Jadi itu inti masalah transportasi. Ada polusi udara, ya, lingkungan, kecelakaan, dan kemacetan. Bagaimana usaha untuk mengurangi masalah ini? Nah, ini perlu membangun jalan yang lebar. Jalannya dibangun, kalau tidak mampu kapasitas jalannya diperlebar. Nah, kalau belum ada perumahan ya, seperti kita di Logi ini susah dilebarkan, karena sampingnya sudah ada rumah. Jadi perlu dibangun memang sesuai dengan ukuran kendaraan. Dipikirkan ke masa depan, maka bisa dibuat jalan yang lebar. Bukan cuma satu jalur, dua jalur, bisa empat atau enam jalur dan lajur. Nah, ini membangun jalan, memperlebar jalan ini construction approach ya, pendekatan konstruksi. Ada juga restrictive approach ya. Nah, pendekatan ini tanpa membangun jalan, memperlebar jalannya. Jadi ya, sini manajemen, pengaturan, manajemen lalu lintas, manajemen teman perjalanan dan manajemen lalu lintas. Nah, ini bagaimana kita melihat solusi dan masalah. Solusi yang memberikan solusi tuntas bagi masalah tentang lalu lintas. Jadi lalu lintas ini juga banyak masalah, jadi perlu dicari solusi. Nah, jadi lalu lintas itu ada pengendara. Nah, apa karakternya pengendara? Ini dibahas. Di mana sistem transportasi, hasil pengoperasiannya itu tergantung pada salah satu pengguna jalan. Ada kendaraannya, karakteristik. Ada pengontrol lalu lintas ya, lampu merah dan lain-lain. Hmm, Kondisi jalan juga, lingkungan. Nah, karakteristik pengguna jalan. Nah, di sini kita yang menggunakan kendaraan ini, pengguna jalan.
Ada beberapa pembahasan untuk karakteristik pengguna jalan. Bagaimana seorang menggunakan kendaraannya, ya, kalau mobil mengemudi, kemudian bagaimana pengamatan pengendara, ya, melihatannya ke depan, ini jarak kendaraan, perception, reaction time, ini waktu reaksi, persepsinya, kemudian keputusan mengemudi. Ini merupakan pembahasan pengguna jalan, ya, driver, pengemudi atau supir, terangnya supir yang membawa kendaraan. Ini ada 3 poin penting dalam mengemudikan kendaraan. Jadi perlu mengontrol, ya, guidance dan navigasi. Kontrol itu kita perlu jaga kendaraan, kecepatannya jangan sampai terlalu cepat bisa tabrakan. Lambat ya kita tinggal. Kita harus sesuaikan dengan posisi lajur yang sesuai. Itu kontrol ya. Kalau kita juga perlu interaksi dengan kendaraan lain, nah, guidance, ikuti, mengikuti dan diikuti, menyiap dan disiap. Nah, ya perlu ada aturan, ada marka jalan, ya, ada rambu lalu lintas, ada sinyal lalu lintas. Nah, guidance. Nah, ini berkaitan dengan kita orang yang bawa kendaraan. Dan kita perlu ikuti jalan yang tepat supaya sampai ke tujuan, baik manual, membaca rambu petunjuk, atau menggunakan GPS. Menggunakan GPS. Ini ada navigasi, kayak kita sampai ke tujuan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu informasi apa saja kita butuhkan, pengemudi butuhkan, perlu dicari. Kemudian kondisi jalannya harus didesain sehingga pengemudi mudah. Dan jangan mendesain sesuatu yang menjadikan pengemudi melakukan kontrol, guidance, navigasi secara bersamaan. Nah, ini pembahasan yang pengendara salah satu bagiannya, ya, dari lalu lintas kita orang yang membawa kendaraan. Nah, perlu juga dilihat pengamatan kendaraannya, bagaimana pengamatan kendaraan. Pertama cara mengemudi, kemudian yang kedua pengamatan kendaraan. Jadi, mata, telinga, pendengaran, perasaan dan syaraf. Ini dibahas juga ini bagian dari pengamatan pengendaraan. Karakteristik pengguna jalan. Nah, ada 4 ya, ini yang kedua. Nah, ini untuk pengamatan. Ada yang tajam, cukup jelas dan terlihat. Ini sudut penglihatannya. 3 sampai 5 derajat, tajam ini. 10 sampai 12 derajat, jelas. Dan terlihat 120 sampai 150 derajat. Yang lainnya itu sudah tidak terlihat. Cuma 3 ini klasifikasinya. Nah, yang ketiga, proses perception reaction. Waktu yang dibutuhkan pengemudi untuk melakukan 4 hal. Perception, P, I, intellection, identification, E, emotion, dan atau decision, V, volition, atau reaction. Ini tidak termasuk waktu untuk kendaraan bergerak, ya, kendaraan berhenti atau pindah lajur. Jadi, ada waktu di sini. Ada 4 pembahasan waktu yang dibutuhkan pengemudi. Ya, ini bagian yang ketiga, karakteristik pengguna jalan, yaitu perception, reaction, time. Kaitan dengan waktu. Yang pertama di sini, perception. Tanggapan memahami.
Intellection, pengenalan. Emotion, itu emosi. Volition, kemauan. Reaction, reaksi. Nah, proses mengenali suatu rangsangan oleh mata kita, telinga, atau indera yang lain, ya, itu perlu analisis penelaahan oleh otak. Nah, ini ada waktunya untuk proses tersebut. Nah, ini namanya waktu tanggapan. Waktu tanggapan. Itu juga pengenalan, ini proses pengenalannya ada waktunya. Nah, proses ini akan lebih cepat. Memahami pengenalan, kemudian emosi, decision, keputusan. Decision maker, membuat keputusan ini perlu waktu juga. Ada proses untuk mengambil keputusan. Nah, ini dipengaruhi juga oleh usia dan jenis kelamin. Nah, berbeda waktunya. Kemudian reaksi, volition, pengetahuan. Nah, ini juga membutuhkan waktu. Berapa lama dia menginjak rem atau membanting setir ke kiri kanan. Nah, ini untuk mengambil keputusan. Untuk bereaksi ini, mengambil keputusan lalu bereaksi ini memerlukan waktu. Namanya volition time. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1,5 sampai 2,5 detik. Ini tergantung ya, tergantung kesiapan dari pengendara itu sendiri. Sedang melakukan proses PIEV atau PIEV, Perception, Intellection, Emotion, and Volition. Nah, ini misalnya pengemudi mau stop kendaraannya. Jadi misalnya melihat rambu, kemudian dikenal itu rambu lalu lintas untuk stop merah. Nah, kemudian diputuskanlah untuk berhenti. Dan pengemudi meletakkan kakinya pada rem sehingga kendaraannya berhenti. Jadi untuk melakukan hal itu ada beberapa yang mempengaruhi umur, nah ini kelelahan, keterbatasan fisik. Nah, ada yang orang tidak punya fisik yang sempurna, ini berpengaruh juga. Tanda-tanda rambu lalu lintas juga ini kompleksitasnya berpengaruh. Itu juga alkohol, what use atau ini berpengaruh yang bisa membuat orang kecelakaan ini. Jadi dipengaruhi oleh 5 hal ini. Ada di sini waktunya 1,5 detik sampai 3 detik ya. Dibagi dengan kondisi jalan perkotaan, jalan utama desa, jalan desa, itu beda-beda. Ini bisa berubah. Kalau dilakukan penelitian lagi bisa berubah waktu. Jadi pengendara memutuskan decision making, dia mengambil keputusan apakah dia mau rem atau tancap gas. Ini perlu keputusan yang bijak. Bagaimana supaya tidak tabrakan, bagaimana supaya tidak lambat perjalanan, bagaimana supaya bisa sampai dengan selamat. Pengendara yang bijak. Nah, jadi materinya bisa dibaca ya. Berikutnya berjalan kaki, bagaimana karakteristik. Jadi ini membahas tentang lalu lintas, ada pengendara, driver, ada berjalan kaki juga. Jadi materinya sudah ada, videonya juga sudah ada sebenarnya, tinggal dinonton. Ya, ini ada lampu merah. Gitu juga kendaraannya, punya karakteristik kendaraan Anda bisa baca ini. Statis, statis kendaraannya, ada dinamis, samping statis, ada juga dinamis. Materi-materinya, Anda bisa baca. Nah, kinematik ya, statis,
kendaraan, kinematik kendaraan, dan dinamis. Ya, karakteristik dinamis kendaraan ini membahas tentang kendaraan. Sudah sebelumnya peneterinya sudah ada. Ini lebih luas lagi pembahasannya tentang lalu lintas, khusus membahas lalu lintas. Sini ada perhitungan hmm, tentang kondisi jalan. Ada rumus di atas ini, pelambatan kendaraan, pengereman, rumusnya DB, U kuadrat I, U2 kuadrat, kurang, jadi bagi 30F, oleh G. Itu U1, U2. Satu kecepatan awal, U2 kecepatan yang diinginkan, hambatan, koefisien gesek, ya. Dari A, percepatan. Berapa feet per detik. Ya, ada kilometer per detik, kilometer per waktu. Punya kecepatan per waktu. Bisa feet per detik, bisa kilometer per jam. Nah, ini bisa latihan. Ada kendaraan 65 mil per jam nih kecepatannya. Karena akan ada batasan kecepatan, pengendara akan mengurangi kecepatan. Misalnya 35 mil per jam. Nah, jarak berapa pengendara harus mengerem? Jarak berapa pengendara harus mengerem kendaraannya? Kalau kondisi jalannya menurun 3%, menurun 3, menurun. Jadi bagaimana? Rumusnya sudah ada. Ini jarak pandang berhenti, rumusnya ada. Ini kalau menurun ya, kendaraannya. Bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Sudah ada. Mengetahui berapa jarak kendaraan berhenti. DB. DB jarak pengeremannya. Sudah ada rumusnya. Tinggal masukkan kecepatan awal berapa. Kecepatan awal kurang kecepatan ini kan. 65 kurang 35 kan. Pakai rumus U1 kuadrat. 65 kuadrat kurang 35 kuadrat bagi 30 kali F G. Ya. F koefisien geseknya, percepatan bagi gravitas. Dan G, kecepatan 14,8 bagi gravitasi. Ya, gravitasi. G ini kan gravitasi. Kalau G besar gradien. Berapa persen? 3%. Masukkan G-nya 3%. Dihitung, akan didapatkan berapa jarak pengereman. Ya, berapa jarak pengendara harus mengerem kendaraan. Kalau ingin tahu sesuatu, ingin pintar, dengan perhitungan, matematika, dan pelajaran apa saja lalu lintas menggunakan angka-angka, rumusnya, caranya adalah mengetahui rumusnya dulu, memahaminya, setelah rumus, kemudian nah, ada data, masukkan data, hitung, maka didapatkan. Jadi sebenarnya paling mudah itu rumus-rumus. Kalau ditahu, matematika pelajaran paling mudah. Karena dia tidak berubah dengan perubahan zaman. Rumusnya tetap, kecuali ditambah rumusnya kan. Di pelajaran paling mudah ini, kalau ditahu rumusnya. Biasanya ini, oke, ya, bagaimana mengetahui cara pengereman? Harus
tahu rumusnya, paham dengan rumusnya ini apa, singkatan U, singkatan F, G, DB, kemudian ada datanya. Nah, ini kemudian masukkan data dihitung. Nah, tahu cara membagi, tahu cara mengurang ya, data pengalian. Nah, ini akan didapatkan hasil. Nah, dan seterusnya ya bisa dibaca. Materinya bisa dibaca-baca. Kuliah kedua. Ini coba kita lihat soalnya. Yang kedua, biasanya soal ketiga. Itu seperti itu. Materi kedua. Nanti materi kedua. Ya, jelaskan tentang teknik lalu lintas. Ada teknik transportasi, rekayasa transportasi, dan ada teknik rekayasa lalu lintas. Nah, ada karakteristik pengendara, empat, ya, karakteristik pengendara. Apa yang Anda bisa ambil dari karakter Nabi Harun alaihissalam? Karakter orang yang terbaik itu para nabi. Ya, apa yang Anda bisa ambil? Ya, kalau kita berbasis karakter ya, supaya jadi orang nanti sudah kerja ya, juga bisa memperlihatkan karakter atau akhlak yang baik. Ini bisa ditambah nanti soal ya, belum ditambah tapi. Tapi dengan adanya soal bisa latihan kan? Latihan. Jadi jarak pengereman kendaraan. Nabi Harun. Kalau Nabi Harun ya bisa cari di internet, atau chat GPT apa Anda bisa dapatkan dari akhlaknya Nabi Harun. Di sini juga ada materi karakter ya. Dari kuliah Anda klik, udah Nabi Harun. Nah ini Nabi Harun. Nah, bisa klik di sini dan dengan adanya jaringan internet Anda bisa baca. Ini materi karakternya. Diharapkan Anda akan bisa menjadi orang yang beriman bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikannya, berakhlak mulia. Di samping kreatif, ya, Anda berilmu, hebat, sebagai ahli teknik, Anda juga paling inti tujuan pendidikan itu sebenarnya bukan pada ilmu tekniknya, tapi menjadi orang yang berakhlak mulia. Ini yang paling penting. Sehingga ke depan 2045, ya, target visinya Indonesia bisa tercapai. 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Unggul, ya, luhur, yang berbudi luhur, berbudi pekerti, adaptif, dan kolaboratif. Ini pembahasan tentang tujuan pendidikan menyiapkan generasi emas. Bahkan ada peran mahasiswa nanti di masyarakat. Apa peran Anda sebagai mahasiswa? Saya juga dari mahasiswa. Ada beberapa peran ini, diantaranya 6 peran mahasiswa. Komunikator bijaksana, aktif. Bisa sebagai komunikasi, bisa berkomunikasi. Sebagai pendidik, kan, di masyarakat kita, mahasiswa ini ada orang-orang intelektual, termasuk dosen, ini pendidik. Pelatih masyarakat. Nah, juga penghubung dengan mitra kerja masyarakat. Kita bisa jadi penghubung. Dan agen pembaharu. Agen pembaharu ini mahasiswa. Dan bisa memperbaiki, diharapkan ke depan mahasiswa yang bisa memperbaiki kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Yang kalau dilihat dalam sejarah kehidupan, mahasiswa ini yang bisa merubah kondisi, bahkan bisa menurunkan presiden. Mahasiswa agen pembaharu. Dan mahasiswa juga bisa memberikan masukan. Karena dianggap orang pintar itu mahasiswa, intelektual.
Diharapkan mahasiswa bisa memberikan masukan gratis untuk pembangunan baik di desa maupun kota. Ya. Ya, diharapkan ada pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, sampai politik. Nah, jadi mahasiswa bisa memberikan masukan, dianggap orang paling cerdas dan memberi inspirasi, ya, berinovasi, berbasis kearifan lokal, inspirasi. Jadi yang juga perlu didukung lulusan perguruan tinggi, sikap, sikap oleh lulusan perguruan tinggi. Apa saja sikapnya? Ini bertakwa, ya, memiliki moral, etika, pribadi yang baik, veteran sebagai warga negara yang bangga cinta tanah air, damai dunia didukung, bukan pembantaian Israel. Yang mampu bekerja sama, peka, sosial, ya, peduli, kepeduliannya tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan, menghargai keanekaragaman, pandangan, kepercayaan, nah, berbeda-beda agama, bisa saling menghargai, ada temuan-temuan, menjunjung tinggi penegakan hukum. Nah, kepentingan bangsa dan masyarakat lebih dahulu. Jadi diharapkan mahasiswa punya organisasi. Dan organisasi mahasiswa ini bisa memadahi kegiatan kemahasiswaan, ada bakat-bakat, minat-minat, potensi mahasiswa bisa dikembangkan lewat organisasi. Banyak organisasi bisa dibentuk sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Mengembangkan kreativitasnya, pekaannya, ya, kepedulian sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan seterusnya. Memenuhi kepentingan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri juga, dan mengembangkan tanggung jawab sosial. Nah, bisa melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ini organisasi ada ekstra dan ada intra. Jadi bisa dibuat kegiatan mahasiswa dengan organisasinya. Ada BEM, ada himpunan mahasiswa, ada UKM untuk kegiatan mahasiswa. Ada lembaga dakwah, ya, ikatan mahasiswa, dan seterusnya. Jadi bagus kalau ikut juga organisasi mahasiswa dengan kegiatan kurikuler, ya, mengembangkan bakat minat. Masing-masing punya kelebihan, ada olahraga, ada organisasinya, ada keagamaan, dan lomba-lomba, dan seterusnya. Ada karya ilmiah. Ini kisah Nabi Harun. Karakter Nabi Harun bisa dibaca di sini. Dengan membaca situ. Kisahnya, Nabi Harun ini orang yang teguh, sendirian. Harun ini temannya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun pintar berkomunikasi, ya, pintar berbicara. Nabi Harun dan Nabi Musa berdakwah bersama-sama. Bahkan sampai ke politik, ya, pimpinan politik. Ya, bukan cuma di masyarakat saja, sosial masyarakat, tapi sampai ke politik. Menyampaikan kepada Fir'aun saat itu. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini terkenal dakwanya sampai kepada Fir'aun yang zalim. Dakwanya ini mampu menyadarkan para penyihir, ya, dari Bani Israel.